selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah makan belum? Oke, kita bertemu lagi di CMC hari ini. Apakah senang datang ke CMC? Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan menyanyikan lagu CMC ya. Jadi kita nyanyi 3 kali. Pertama kita nyanyi sama-sama. Kedua tolong yang baris ini nyanyi. Yang ketiga baris ini nyanyi 4 kali. Sekali lagi kita nyanyi sama-sama. Oke ya. Lalu saya ingin dengar yang mana yang lebih bersemangat nyanyinya. Oke. Sama-sama dulu ya. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman. Baris yang ini coba nyanyi. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintah. Oke, bagus. Sama-sama. Yesus tuh sama-sama. Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman. Lalu saya pengen dengar dari sini. Sama-sama. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar. Sekali lagi sama-sama. Yesus cinta padaku, CMC mengajarku, ku mau cinta padanya, serta taat perintahnya. Yesus Tuhanku, Yesus cintaku, Yesus tuntunku, belajar firman-Nya. Oke, kita mau berdoa. Ikutilah saya. Oh Father in heaven, we thank you for another day of CMC. We thank you for the blessing that you give unto all of us. Even we can gather together in thy house to praise thy name, even to listen to thy word. Help us to be attentive, to be a good boy and good girls, to be good boys and good girls, to listen to the Bible. Forgive us for all our sin. We pray in Jesus' name. Amin. Oke, lagu kedua kita akan menyanyikan pujian Yesterday, Today,
and forever. Siapa yang tahu lagunya? Udah diajar berapa kali ya? Yesterday artinya apa? Yesterday, today, forever, Jesus is the same. Oke. Udah tahu kan artinya kan? Waktu belajar sudah dikasih tahu kemarin, sekarang, bahkan selamanya Yesus tetap sama. All may change, artinya semua bisa berubah. Namun dia tetap tidak bisa berubah. Dan terpujilah nama Tuhan ya. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Sekali lagi. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Ini lagu ini bagus sekali ya. Kalau kamu ingat ya, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus tetap sama, tidak bisa berubah. Artinya, kalau kemarin Tuhan mengasihi kamu, hari ini Tuhan tetap mengasihi kamu dan selama-lamanya akan mengasihi kamu. Kalau kemarin Tuhan jawab doa kamu, hari ini Tuhan juga jawab doa kamu. Selama-lamanya kamu berdoa sama Tuhan, Tuhan jawab doa kamu. Tuhan nggak pernah berubah. Kalau kita berubah terus ya, kita berubah terus. Ada kadang-kadang rambutnya jadi pendek, rambutnya panjang, ada yang nambah tinggi, ya kan? Oke, lagu selanjutnya kita akan menyanyi One Way God Said to Get to Heaven. Artinya apa? Satu jalan Tuhan berkata untuk kita bisa ke surga. Hanya satu jalan ke surga kalau dalam bahasa Indonesianya ya. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. No other way. No other way. No other way. No other way to go. One way God said to get to heaven, Jesus is the only way. Siapa yang tahu gayanya ya? Tahu kan? One way God said to get to heaven. Oke, kita berdiri. Oke, kita nyanyi Halo Sejelimin. Ayo, semua berdiri. Nanti habis itu kita nyanyi bahasa Indonesianya. Yang bisa, gaya. One get God said to get to heaven, Jesus is the only way.
One way to get to heaven. Jesus is the only way. No other way, no other way, no other way to go. One way God said to get to heaven. Jesus is the only way. Hanya satu jalan ke surga. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Sekali lagi bahasa Indonesianya. Hanya satu jalan. Syairnya tadi yang kedua. Oh, oke. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya ada dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Nah, jangan duduk dulu. Nggak usah kasih tahu. Tadi liriknya ada yang kurang ya. Nanti kita nyanyi sekali lagi. Nanti lain kali kita nyanyi lagi. Kita akan baru nyanyikan dengan lirik yang benar ya. Ada satu bait yang kurang. Karena waktunya tidak cukup, nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya ya. Kita nyanyikan lagu terakhir dulu. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Oke, semua berdiri, kita nyanyi dengan gaya ya. Semua bisa gayanya. Oke. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Tadi sebelum lagu ini dinyanyikan, ada berapa kawan kamu katanya, Lause, kami mau mimpin gayanya, boleh. Oke, Lause ingin ajak semuanya berdiri sini, berempat sini. Nah, sini. Mereka sudah mengajukan diri, jadi Lause izinkan, ayo sini. Di depan, kelihatan nggak? Boleh, silakan. Kelihatan nggak kameranya? Oke, semua naik di atas, nggak apa-apa. Naik di atas. Oke. Di sini aja, di sini. Ah, dah, up. Nah, oke. Kawan-kawan yang tadi masih nggak bisa, lihat kawan-kawan yang di sini ya. Oke, Christine, geser sedikit. Ah, oke. Apa? Nggak bisa. Geser aja. Nah, dah. Oke, kita mulai lagi Lause Julimin. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm as we go sailing. Sailing, 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 sailing home with
Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Lebih cepat sedikit loh sejulimin nyanyinya. Oke ya, lebih cepat ya. Oke. With Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing, 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 sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Oke, thank you semuanya. Silakan lagi duduk. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, puji Tuhan ya. Kita harus bernyanyi buat Tuhan, harus semangat. Karena kita memuji nama Tuhan. Oke. Sebelum pisah kelas, saya ingin kasih beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, siapa yang pertama kali hadir di CMC ini? Boleh bangkit berdiri. Nah, lihat Lause Peter sana, senyum, kasih senyum yang terbaik. Nah. Siapa namanya? Christine. Ini juga ya? Ini Lause Peter. Oke, Linda dan Christine. Oke, puji Tuhan. Linda dan Christine pertama kali hadir. Minggu depan, Lida, oke Lida dan Christine. Oke, selamat datang Lida dan Christine. Oke, semua tenang. Pengumuman kedua, dengarkan baik-baik. Jumat depan tidak ada CMC. Kenapa? Karena ada kebaktian Jumat Agung pada pagi harinya. Tapi Lause mengundang semua yang di sini untuk datang ke kebaktian. Ya, di gereja kebaktian Jumat Agung ya, jam 10 pagi ya. Kasih tahu Lause ya. Jam 9 ya. Oh maaf, jam 9 bukan jam 10, jam 9 ya, jam 9 bukan jam 10. Maaf ya, Lause salah. Ingat, jam 9 pagi. Jadi nggak ada CMC, tapi paginya ada kebaktian Jumat Agung, oke? Nah, nanti ya ngomongnya nanti, oke? Oke, dengar. Pengumuman kedua. Mulai 6 Mei, ya, mulai 6 Mei, 1 bulan lagi, CMC kembali pada hari Kamis jam 6. Ya, bukan jam 4 lagi, jam 6 sore, dan penjemputan mulai jam 5. Pengumuman kedua, mulai 6 Mei, kelas 1 dan kelas 2 sudah boleh CMC. Ya, oke? Jadi kalau punya adik-adik kelas 1, kelas 2, boleh ikut. Oke? Belum sekolah, belum ya? Kenapa kelas 1, kelas 2? Karena udah divaksin kan? Kelas 1, kelas 2 kan? Oke. Dah, demikian pengumuman Lause hari ini. Boleh ke kelas masing-masing. Hai anak-anak, selamat sore. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus. Kita akan membuka dari halaman 66. Pengajaran yang sesat. Injil Tuhan Yesus halaman 66. Hal pengajaran yang sesat.
Kita akan baca ya bersama-sama ya. Baca bersama-sama. Halaman 66 yaitu hal tentang pengajaran yang sesat. Kita baca dengan perlahan-lahan. Sudah dapat ditemukan tempatnya? Sudah, kita baca bersama-sama. Mari. 3, 2, 1. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan jantungnya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari jantungnya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari kita kembali berdoa. Allah Bapa kami yang telah mengasihi kami melalui Tuhan Yesus, kami mau belajar firman-Mu. Kami berdoa, mohon Engkau menolong kami, mengampuni dosa kami dengan darah Tuhan Yesus, menghapuskan semua dosa-dosa kami. Kami berdoa, mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk memahami firman-Mu dan juga dapat melaksanakan dan menyaksikannya, supaya nama-Mu, nama Tuhan Yesus, nama Roh Kudus dimuliakan. Demikianlah doa kami. Dengan rasa terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kamu tahu nggak apa itu artinya sesat? Apa artinya sesat? Siapa yang tersesat di dunia ini pertama kali? Adam dan Hawa tersesat, sehingga waktu Tuhan datang mengunjungi mereka, kata-kata apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa?
Kalau kita bertemu dengan orang, kita kan berkata selamat pagi, selamat siang, apa kabar. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Adam waktu dia mencari Adam? Di manakah kamu? Di manakah kamu? Kenapa pertanyaan Allah seperti itu kepada Adam? Karena Adam sedang tersesat. Apa itu artinya tersesat? Tersesat itu kita mau pulang ke rumah, tidak bisa sampai ke rumah. Itu namanya apa itu tersesat? Kita mau pulang ke rumah, tetapi tidak sampai ke rumah. Itu namanya sesat. Nah, sekarang saya bertanya kepada kalian. Manusia diciptakan oleh Allah. Allah ingin kita kemana pada akhirnya? Ke surga. Jadi kalau orang tidak sedang berjalan menuju surga, semua orang itu disebut sebagai orang yang sedang tersesat. Nah, pada saat ini Yesus mengajarkan murid-muridnya. Waktu itu murid-muridnya mengikuti Yesus berhari-hari loh. Belajarnya bukan seperti kalian di CMC, hanya seminggu satu kali. Tetapi mereka sudah mengikuti Yesus berhari-hari lamanya. Mereka diberi pelajaran oleh Tuhan Yesus. Mulai dari Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Pasal berapa? 5, 6, 7. Kalau kita lihat jumlah ayatnya, ada 111 ayat. Ada berapa ayat? 111 ayat, begitu panjang. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengajar mereka dengan panjang lebar? Saya bertanya kepada kamu, apa bedanya manusia dengan kucing? Kucing itu pernah nggak masuk TK, SD, SMP, SMA, universitas, wisuda, sarjana S1, sarjana S2, sarjana S3. Ada tidak anjing disekolahkan seperti itu? Ada? Anjing yang mana? Adakah anjing masuk TK, masuk SD? Ada. Kenapa manusia perlu banyak sekolah? Kenapa? Kenapa? Coba kamu ya, begitu kamu dilahirkan, kalau seperti anjing dipelihara orang tua hanya beberapa tahun langsung dilepas, kamu bisa tidak hidup dengan baik di masyarakat? Tidak bisa. Kenapa manusia perlu banyak belajar? Supaya tidak bagaimana? Disesatkan. Nah, di gereja juga begitu. Kalian sudah diberi Injil Tuhan Yesus, itu harus dibaca setiap hari. Dibaca apa? Dibaca setiap hari. Nah, pada sore ini kamu lihat Yesus berkata, berwaspadalah. Apa arti kata berwaspada? Berhati-hati. Artinya kamu jangan terlalu gampang percaya dengan satu orang, apalagi yang tidak kamu kenal. Nah, di situ dikatakan mereka itu nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Apa itu guru-guru palsu? Kalian tahu tidak apa artinya palsu? Palsu itu misalnya kamu membeli obat, obatnya ingin untuk kamu gunakan, katakanlah keluarga kamu ada yang diare, ya buang air terus, kamu pergi beli obat. Tetapi yang kamu beli bukannya obat tapi apa? Yang palsu. Apakah yang minum obat itu bisa sembuh? Malah tambah parah sakitnya. Itu namanya palsu. Ingat ya, Tuhan Yesus berkata, di sini waspadalah karena banyak nabi-nabi, bukan hanya satu loh, yang palsu datang kepada kamu. Mereka itu adalah serigala. Kalian pernah melihat serigala? Serigala itu adalah seperti anjing yang besar. Anjing yang besar. Tetapi dia suka sekali makan domba. Makan apa? Ya, seperti kalau kamu lihat ya, harimau.
ya memakan domba, memakan kambing. Tapi ini serigala, kalau kamu lihat ya, serigala ini banyak di mana? Negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah, Amerika, ya, itu banyak serigala. Dan mereka kalau malam hari ya, serigala ya, kalau kamu gunakan senter. Siapa yang tahu senter? Tahu senter nggak? Ya, senternya seperti HP. Begitu senternya kamu nyalakan, itu matanya serigala langsung apa? Kelihatan. Wow. Dia lagi mengincar domba. Domba itu kamu tahu nggak? Kalau tidak dijaga oleh gembala, kalau gembalanya tertidur, apa yang terjadi? Akan diterkam. Ya, diterkam oleh serigala. Kamu bayangkan ya, satu ekor domba yang nerkam dia tuh bukan satu ekor serigala loh. Banyak. Diserbu, diterkam, dihabisin, dagingnya dimakan habis. Itu serigala. Nah, mereka datang, dikatakan Yesus, serigala yang buas, tetapi berbajunya domba. Sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu harus hati-hati, harus waspada. Nah, kalau kita lihat di pembacaan kita di sini, bukan hanya Tuhan Yesus katakan domba serigala, ada juga Tuhan Yesus katakan apa? Buah apa tadi yang kalian baca? Buah anggur, buah ara dengan semak. Nah, semak. Kalau kamu pergi ke semak, pergi ke padang lalang, bisa nggak kamu dapat buah dari padang lalang? Tentu saja nggak bisa. Tidak mungkin ya, kamu pergi ke tempat yang banyak lalangnya, tiba-tiba kamu bisa dapatkan katakanlah buah rambutan. Tidak mungkin. Paham ya? Nah, sekarang saya bertanya pada kamu, ya, kenapa di sini ada Tuhan Yesus katakan tentang buah? Apa itu buah? Buah itu artinya secara rohani. Secara apa? Rohani yang pertama itu bertobat. Bertobat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, buah rohani kalau kamu baca di dalam kitab Galatia pasal 5, Galatia pasal berapa? Galatia pasal 5, buah rohani itu ada 9 aspek. Kasih, sukacita, damai, panjang sabar, ya, murah jantung, lemah lembut, terus apa lagi? Yang terakhir itu penguasaan diri. Itu buah-buah yang dikatakan di Alkitab. Yang pertama pertobatan, yang kedua buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus lemah lembut, panjang sabar, apa lagi? Penguasaan diri dan seterusnya. Paham ya? Dalam kitab apa? Galatia pasal 5. Ini artinya buah. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam pelajaran kita, Tuhan Yesus berkata tentang akhir zaman. Apa itu akhir zaman? Sekarang ini termasuk hari-hari terakhir. Kenapa hari-hari terakhir? Sejak Yesus lahir ke bumi, itu sudah dikatakan oleh Alkitab sebagai hari-hari terakhir. Yaitu Tuhan Yesus akan datang kedua kali setelah dia naik ke sorga. Kamu tahu sudah berapa tahun Tuhan Yesus naik ke sorga? Bagaimana cara menghitungnya? Sekarang tahun 2022. Tahun berapa Yesus naik ke sorga? Tahun 30. Coba lihat ya. Tahun berapa? 30. Kalau 2022 dikurangi 30 dapat berapa? 1992. Jadi Tuhan Yesus sudah naik ke surga berapa tahun? 1992. Bagaimana menghitungnya? Tahun ini 2022 dikurangi Tuhan Yesus naik ke surga tahun berapa? Tahun 30. Jadi 1992. Jadi Tuhan Yesus berkata pada saat dia akan datang kembali. Saya bertanya pada anak-anak,
Tuhan Yesus akan segera datang tidak? Apa tandanya? Ya, kiamat. Apa tandanya? Yang pertama, nabi palsu. Yang pertama apa? Nabi palsu. Yang kedua, bangsa bangkit lawan bangsa. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi. Yang keempat, manusia semakin jahat. Yang kelima, Israel menjadi satu bangsa. Sudah terjadi. Yang keenam, Injil harus diberitakan. Yang ketujuh, nanti akan datang yang namanya Tuhan Yesus palsu. Akan datang ya. Tuhan Yesus palsu. Bukan Tuhan Yesus asli loh. Paham ya? Ada 7 tanda. Kamu bisa baca di Injil Matius pasal 24. Berapa tanda? 7. Satu apa? Nabi palsu. Ya, atau Kristus palsu. Yang kedua, bangsa bangkit melawan bangsa, perang. Sekarang ada perang nggak? Di mana? Rusia, Ukraina. Yang ketiga, gempa-gempa bumi. Yang keempat, manusia semakin jahat. Kalau zaman dulu ya, orang tidak mau bayi ya, dia taruh malam-malam di rumah orang di depan pintu. Jadi waktu orang buka pintu, ada bayi ya. Terus orang ambil bayinya. Kalau sekarang orang nggak mau bayi, diapain? Dibuang ke tempat sampah sampai mati. Sekarang orang tambah baik atau tambah jahat? Tambah jahat. Paham ya? Yang pertama apa? Nabi palsu, perang, gempa bumi, meletus gunung, terus manusia tambah jahat, termasuk LGBT, itu tambah jahat juga. Yang seterusnya apa? Israel jadi satu bangsa. Terus Injil harus kita beritakan. Yang terakhir, Tuhan Yesus palsu akan datang. Jadi sekarang kamu jangan pikir, wah ini sekarang dunia akan makin aman. Tidak. Corona saja baru mau habis. Belum corona habis, ada perang. Sulit membeli minyak goreng. Ya kan? Betul nggak? Dunia ini semakin baik nggak? Dunia semakin baik tidak? Bagaimana caranya supaya kita selamat? Kita harus percaya Yesus. Jadi kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus datang. Dia tidak datang ke bumi dulu loh, dia datang ke angkasa. Jadi bagaimana dia suruh kita naik ke angkasa? Dia kasih kita tubuh mulia. Tubuh apa? Seperti dia bangkit dari kematian. Tuhan Yesus waktu naik ke surga, dia perlu naik pesawat enggak? Kenapa dia bisa naik ke surga? Karena dia punya tubuh mulia. Tubuhmu, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan diberi apa? Tubuhmu bukan lagi kecil seperti ini, langsung seperti Yesus 33,5 tahun. Bukan lagi tua seperti saya kan, akan menjadi muda lagi. Kamu yang kecil jadi dewasa, yang tua jadi muda. Umur berapa? Seperti umur Tuhan Yesus 33,5 tahun. Kita bertubuh mulia, naik ke angkasa, bertemu Yesus. Apa yang terjadi di bumi? Tulah, sehingga di bumi ini sepertiga manusia mati, akhirnya setengah manusia mati. Kemarin COVID saja yang mati hanya beberapa juta. Kalau waktu itu yang mati berapa? Kalau penduduk bumi sekarang berapa miliar? 8. Kalau separuhnya mati? 4 miliar manusia mati. Bisa nggak dikubur? Kalau kamu bayangkan ya, Parit Baru ini ada 50.000 orang, tiba-tiba separuhnya mati, bisa dikubur nggak? Jadi bagaimana terjadi mereka? Mayat bergelimpangan, sehingga datang burung memakan bangkai, ya Bang? Nah, burung nazar, burung bangkai namanya. Ingat ya? Tapi sekarang saya bertanya pada kalian, mulai dari yang belakang, sudah percaya Yesus belum? Sudah belum? Ayo, yang sudah percaya Yesus, berdiri angkat tangan. Saya foto. Yang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus,
Coba berdiri. Angkat tangan ya. Tidak boleh tidak percaya Tuhan Yesus. Nah, puji Tuhan, duduk kembali. Ya, jadi tadi kamu lihat ya dalam pelajaran kita, guru-guru palsu dia menyamar, dia serigala buas tapi berbaju domba. Tuhan Yesus mengatakan, bagaimana cara kalian tahu dia? Dari buahnya. Nah, buah apa? Yang pertama, dia tidak sungguh-sungguh percaya Yesus, itu yang pertama. Yang kedua, kamu lihat ya, dia datang ke dalam gereja untuk ya membawa yang sudah percaya Yesus supaya tersesat. Supaya apa? Tersesat. Nah, bagaimana membawa orang-orang yang sudah percaya Yesus tersesat? Tuhan Yesus berkata kan, orang itu ya mengaku di depan Yesus, bukankah Tuhan Yesus kami di dalam gereja demi nama Engkau melakukan 3 hal, berkhotbah demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan mujizat demi nama Tuhan Yesus. Di zaman sekarang itu banyak ya orang-orang di gereja yang melakukan seperti yang Yesus katakan. Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Boh, kok bisa ya? Kenapa bisa ya? Orang yang menggunakan nama Yesus ya mengajar firman Tuhan, orang yang menggunakan nama Yesus mengusir setan, orang yang menggunakan nama Yesus melakukan mujizat, tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu. Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dari hadapanku. Pergi, diusir Tuhan Yesus. Kamu semua pembuat kejahatan. Kenapa bisa begitu? Kalian tahu tidak? Siapa-siapa saja yang Tuhan Yesus beri kuasa untuk mengusir setan? Siapa? Para rasul. Kalau para rasul itu masih ada tidak di bumi ini? Kemana para rasul? Siapa nama mereka? Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Matius, Alfeus, siapa lagi? Thomas, Bartolomeus. Ada berapa rasul Tuhan Yesus? 12. Ketika mereka meninggal, ya, tidak ada lagi orang yang punya kuasa mengusir setan. Misalnya ada orang kerasukan setan, dia datang ke sini, terus saya demi nama Tuhan Yesus diusir setannya, nggak bisa. Bagaimana cara sekarang kita mengusir setan? Kalau kamu lihat ada tetangga kamu yang kerasukan setan, bagaimana caranya kamu mengusir setan? Orang kalau kerasukan setan, dengar baik-baik ya, dia tidak akan kerasukan setan 24 jam. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang apa? Jadi waktu dia sadar, kamu ceritakan pada dia Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pertama sudah mati untuk dosa kamu mau percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Kamu mau percaya nggak Tuhan Yesus sudah dikuburkan? Yang ketiga, dia sudah dibangkitkan dari kematian. Yang keempat, dia menampakkan diri. Kalau orang tuh ya mendengarkan Tuhan Yesus, dia mau menerima Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sekarang ada di mana? Akan tinggal di dalam lubuk jantungnya. Kalau Tuhan Yesus ada di dalam lubuk jantungnya, berani nggak setan itu masuk ke dalam dirinya lagi? Berani nggak? Tadi kalian sudah mengaku percaya Yesus, bukan? Orang yang percaya Yesus bisa kerasukan setan nggak? Pasti tidak bisa. Tapi setan bisa menggoda kamu loh. Nah, contohnya begini. Ayo di CMC, nakal-nakal ya kan, ganggu-ganggu orang, nggak usah dengar firman. Itu godaan siapa? Iblis. Iblis tidak bisa merasuki orang percaya Yesus, tapi dia bisa apa? Menggoda kamu supaya nakal. Supaya apa? Itu. Jadi bagaimana cara sekarang kita bisa mengusir setan? Bisa nggak orang yang kerasukan setan, saya dengan ini buku ini, demi nama Tuhan Yesus keluar dari orang itu, bisa nggak? Tidak? Bagaimana caranya? Waktu dia sadar, waktu dia apa? Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Tentang siapa? Waktu dia sadar,
Ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah apa? Mati untuk dosa dia. Yang kedua, dikubur. Yang ketiga, bangkit. Kalau dia mau percaya Yesus, dia langsung mendapatkan apa? Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Kalau Roh Kudus sudah di dalam dirinya, apakah setan masih bisa merasuki dia? Nah, kamu mau mengusir setan? Caranya? Beritakan Injil Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak kenal kamu, kamu pembuat kejahatan. Ya, mereka ya berkhotbah demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, ya, mereka melakukan mujizat demi nama Yesus, itu semuanya palsu. Apa? Palsu. Kamu pernah lihat nggak di dalam gereja orang yang sakit kusta, tiba-tiba pendetanya doakan terus kustanya hilang? Tidak ada. Ada nggak di dalam gereja orang yang lumpuh kita doakan pulang dia sudah jalan sehat? Ada tidak? Tidak ada, karena itu Tuhan Yesus yang bisa lakukan dan para rasul. Para siapa? Para rasul sekarang di mana? Sudah mati. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa lagi ya mengusir setan demi nama Yesus, tidak bisa lagi membangkitkan orang mati dalam nama Yesus, tidak bisa lagi melakukan mujizat dalam nama Yesus. Kamu tahu nggak waktu murid Yesus melakukan mujizat bagaimana caranya? Petrus ya, Petrus, siapa tahu Petrus? Waktu dia lewat, ada bayang-bayangnya, ada orang sakit, kena bayang-bayang Petrus, orang sakitnya langsung sembuh. Itu Petrus. Paulus beda lagi. Dia bekerja sebagai tukang tenda. Tukang apa dia? Keluar keringat nggak kalau bekerja sebagai tukang tenda? Terus dia banyak mengelap keringatnya dengan sapu tangan. Jadi dia banyak sapu tangan. Sapu tangannya dicuci, dijemur, orang ambil sapu tangannya Paulus, terus dibawa kepada orang sakit, orang sakitnya sembuh, orang yang kerasukan setan, kemudian menyentuh sapu tangan Paulus, juga setannya diusir. Sekarang bisa nggak kalian dengan sapu tangan saya menyembuhkan sakit? Kenapa nggak bisa lagi? Karena saya bukan rasul. Saya bukan apa? Nah, kalau sekarang saya berlaku seperti rasul, kira-kira saya bisa nggak mengusir setan? Kalau bisa itu namanya bohong, apa? Pura-pura, apa? Pura-pura. Tapi ada orang menggunakan cara seperti itu sehingga Tuhan Yesus mengatakan kamu harus waspada. Harus apa? Karena apa tugas gereja? Apa tugas gereja? Supaya kamu tidak tersesat. Supaya tidak tersesat bagaimana caranya? Harus percaya Yesus dan setiap hari membaca firman-Nya. Tuhan Yesus berkata kan, barang siapa yang tidak melakukan apa yang aku katakan, engkau itu bukanlah pengikut aku. Kalau orang tidak melakukan apa yang Yesus katakan, bisa tidak orang itu melakukan kehendak Tuhan? Saya bertanya kepada kalian. Kalau kalian di rumah tidak mau dengar kata papa mama, tiap hari pakai headset, ya, mendengarkan apa? HP-nya. Papa mamanya ngomong, kedengaran nggak suara papa mama? Bisa nggak kamu melakukan kehendak papa mamanya? Nah, kalau sekarang kamu tidak membaca Alkitab, tidak membaca Injil Tuhan Yesus, bisa tidak kamu melakukan kehendak Bapa di sorga? Pasti tidak bisa. Kuncinya apa? Kamu kalau mau jadi orang yang tidak tersesat, setiap hari harus membaca Injil Tuhan Yesus dan membaca firman Tuhan. Siapa yang mau berjanji setiap hari membaca Injil Tuhan Yesus? Coba diangkat Injil Tuhan Yesusnya. Yang berjanji, coba. Mau membacanya tiap hari? Mau ya? Harus dibaca. Kalau tidak dibaca, kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, ya. Sehingga
kita bisa disesatkan. Nah, hari ini kita sudah belajar. Kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena Tuhan Yesus mengatakan pada akhir zaman ada siapa? Nabi-nabi palsu. Mereka bukan ada di tempat lain loh, mereka ada di mana? Di dalam gereja. Di dalam apa? Ya. Sehingga di dalam gereja itu orang menipu demi nama Yesus. Bagaimana cara mereka menipu demi nama Yesus? Mengusir setan demi nama Yesus, pura-pura melakukan mujizat demi nama Yesus, pura-pura mengajar demi nama Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus bilang apa? Pergi dari depanku. Kalau Tuhan Yesus usir, kira-kira dia usir kemana? Hah? Ke neraka, danau api. Apa yang ada di sana di danau api? Apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Yang ketiga, itu adalah penjara. Satu orang di penjara dengan yang lain tidak saling ketemu. Ada kawan nggak di situ? Ya, kawannya ulat bukan kawan, ulat itu musuh. Ya, mau nggak sendiri di situ? Ya, kalau nggak mau gimana caranya? Harus sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kamu harus bilang sama Tuhan Yesus, Bapa di sorga, saya orang berdosa. Mohon Engkau menolong saya, mengampuni dosa saya. Bagaimana dosa kita bisa diampuni? Dengan apa Allah menghapus dosa kita? Ya, Yesus mati di salib. Yesus ada dosa enggak? Kenapa dia mati? Karena dosa-dosa kamu. Dengan apa dia membayar dosa kita? Di salib keluar apa? Darahnya yang bisa menghapus dosa. Ya, kalau orang tidak percaya Yesus, bisa enggak dia tidak tersesat? Saya bertanya. Kalau tidak percaya Yesus, bisa tidak dia tidak tersesat? Dia pasti tersesat. Kalau kita percaya Yesus, kita akan dibawa Tuhan Yesus kemana? Ke neraka, dibawa Tuhan Yesus ke neraka. Kalau kita percaya Yesus, Tuhan Yesus akan membawa kita kemana? Ke surga. Tapi kalau tidak percaya Yesus, orang itu akan sesat masuk kemana? Ke dalam neraka. Jadi kita harus waspada ya. Bagaimana kamu tahu kamu percaya Yesus? Dari mana? Bertobat apa? Itu yang pertama. Yang kedua, coba buka yang bawa Alkitab, Galatia pasal 5 terakhir. Buah Roh Kudus. Kita menghasilkan buah Roh Kudus. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, damai sejahtera, terus panjang sabar, terus murah jantung, lemah lembut. Galatia 5:22 dan 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, panjang sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9 aspek. Paham ya? Mari kita berdiri. Tanya, silakan. Silakan. Antikristus Tuhan yang palsu. Dia mengaku sebagai Tuhan Yesus, tapi dia bukan Tuhan Yesus. Dia minta seluruh dunia menyembah dia. Mari kita berdoa. Ya, kita berdoa ya. Bapa kami di surga, kami mau mengucap terima kasih karena kami sudah belajar dari Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang mau setiap hari membaca firman-Mu, supaya kami dapat mengenal kebenaran sehingga kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang palsu yang banyak di saat akhir zaman ini.
Ya Bapak, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tolonglah anak-anak mereka yang masih di sekolah dasar kelas 6 menghadapi tryout ataupun di bulan April ada ujian sekolah, supaya mereka bisa bersekolah dengan rajin dan mereka bisa menjadi anakmu yang baik, bukan hanya di gereja tapi di rumah dan di sekolah untuk memuliakan nama Engkau. Ya Bapak, tolonglah keluarga mereka supaya semua mereka keluarganya bisa percaya Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpinlah kami ke rumah, tiba di sana dalam keadaan baik, dan pada hari Minggu kami bisa datang ke gereja untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Demikianlah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.